Untuk video ketiga kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkoneksikan antara database yang sudah kita buat sebelumnya dengan bahasa pemrograman PHP. Nah, sesuai dengan modul yang dibuat atau yang di-share, sini kita harus membuat sebuah file baru bernama koneksi.php. Nah, tapi sebelum itu, hal penting yang harus dilakukan yaitu pada folder sum dan di dalam htdoc ini, kita terlebih dahulu harus membuat kita harus membuat folder project dengan nama CRUD underscore nama underscore npm. Sesuai dengan nama dan npm masing-masing. Nah, mau ngikutin nama database-nya juga sama aja. Yang penting di dalam folder htdoc kita harus membuat terlebih dahulu folder project kita. Yang nantinya setiap kita buat script, seperti contohnya koneksi.php, nanti disimpan di dalam folder CRUD ini, agar semua dalam satu file. Nah, cara membuat file baru, yaitu kita menggunakan editor yang sudah saya sebutkan tadi. Kita pakainya Sublime Text sini ya. Dan ini untuk kita ketikkan script yang ada di modul ini. Nah, oke, kita coba ketikkan. Nah, kita mulai dengan sintak PHP. Kemudian kita buat variabel-variabel untuk dijadikan acuan nanti di bawahnya. Host, misalkan saya pakai variabel host, kemudian dengan value-nya ini bersifat string ya, localhost. Karena kita pakainya localhost, jadi kita ketikkan value-nya localhost. Kemudian untuk user, di sini usernya kita pakai root. Kemudian password. Sini saya kosongkan. Kemudian untuk nama database. Nah, nama database ini diisi dengan untuk nama database ini diisi dengan database yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau tadi kan sebelumnya kita buat dengan nama db_bagus_d1a100016. Nah, diisi juga yang di sini menggunakan database yang dibuat. db bagus d1a 100016. Nah, ini nama database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini penting sekali. Saya harap ini harus sesuai dengan apa yang kita buat di PHP MyAdmin. Kalau misalkan di sini kan namanya DB bagus ya, nah itu harus disesuaikan juga. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa ini bisa hostnya localhost, kemudian usernya root, dan passwordnya ini kosong. Sebelum itu saya ketik dulu biar selesai. Nah, setelah kita menggunakan variabel, kemudian kita buat satu buah variabel dengan nama db, yang nantinya variabel ini akan digunakan pada proses edit dan input. Nah, di sini ada satu buah fungsi yaitu mysqli
connect, kemudian kita panggil database, kita panggil variabel yang di atas, itu host, kemudian kita pisahkan dengan koma, kemudian di share, kemudian password, kemudian nama database. Dan kita tutup dengan tanya gitu. Kemudian kita save. Nah, kita save disimpan dengan nama koneksi.php ya, sesuai dengan modul yang di share. Disimpan di dalam folder htdoc. Kemudian yang tadi kita buat foldernya CRUD bagus D1A 1016. Nah, di sini kita simpan filenya. PHP. Jangan lupa extensive.php ya. Kita save. Nah, maka otomatis dia akan jadi berwarna. Nah, di bagian ini itu kenapa harus localhost dan usernya root serta passwordnya itu kosong. Kalau misalkan kita menggunakan aplikasi bernama SAM, kemudian kita menginstalnya, maka otomatis bisa kita lihat di sini, di halaman awal, kemudian di user account. Nah, di sini ada user account overview. Nah, defaultnya adalah hostname-nya yaitu localhost, karena kita masih menyimpannya di dalam bentuk lokal. Nah, kemudian username-nya yang digunakan adalah root dan password-nya kosong. Nah, itulah kenapa ini harus localhost, root, dan nilai password-nya kosong. Ini mengikuti default standar user dari PHP MyAdmin. Tapi sebetulnya kalau kita membuat user account baru, itu bisa saja tergantung nanti username dan hostnya seperti apa dan passwordnya seperti apa. Kalau misalkan kita membuat username baru, misalkan bagus ya, kayak gini dan seterusnya, maka kita rubah juga di sininya. Usernya jangan root tapi bagus. Nah, tapi kalau misalkan standarnya belum kita rubah usernya, berarti kita mengikuti aturan default dari PHP MyAdmin dengan user root dan passwordnya kosong atau 0. Nah, dan nama database-nya sesuai dengan yang dibuat kemarin ya, atau di video sebelumnya. Kemudian kita buat lagi $db mysql connect. Ini adalah variabel yang dipanggil di atas. Nah, ini MySQL Connect ini fungsi untuk mengkoneksikan antara MySQL atau database dengan PHP. Nah, cuman di sini kita tidak bisa mengecek atau mengetahui apakah koneksi ini sudah berjalan dengan sukses atau belum, atau error atau sukses. Kita tidak bisa mengetahuinya di sini karena ketika kita jalankan di browser dengan mengetikkan localhost /crud bagus underscore 10a 10.0016. Nah, ketika kita klik ini, maka hasilnya kosong, tidak terjadi apa-apa. Karena kita tidak tahu apakah koneksi yang kita buat ini sudah sukses atau belum gitu ya. Nah, cara untuk mengetahuinya, kita bisa menambahkan script di bawah sini, script untuk mengecek apakah koneksi ini sudah berjalan atau belum. Caranya kita tambahkan dengan script if. Nah, kita panggil $db yang ini. Kemudian kita tambahkan kurung awal. Nah, di sini jika DB ini sukses, artinya sudah terkoneksi gitu ya, maka kita tampilkan dalam bentuk echo, nilainya string,
koneksi database berhasil. Kita tambahkan juga sintaks HTML break jika dia statusnya koneksinya berhasil, maka dia akan menampilkan koneksi berhasil. Tapi jika tidak, else, maka kita akan tampilkan dalam bentuk echo juga, tipenya string, value-nya string, tulisannya koneksi database gagal. Nah, seperti ini kira-kira. Kita save, kemudian kita runningkan di browser. Nah, koneksi database berhasil. Jadi, koneksi database berhasil. Nah, ini artinya database yang kita buat ini dengan PHP itu sudah terkoneksi dengan baik. Tapi apabila kita menuliskan nama database-nya tidak sesuai dengan apa yang kita buat, contohnya misalkan saya tambahkan di sini D1A bagus, saya cek ganti jadi 17 misalkan. Nah, ini kan tidak sesuai dengan database yang kita buat sebelumnya di sini. Kan namanya nama database kan 16 ya belakangnya, kemudian kita ganti jadi 17. Nah, maka yang terjadi adalah MySQL koneksi database gagal. Ya, tidak diketahui database DB bagus D1A 10.0017 di online 6. Ini baris ke-6. Berarti di sini karena tidak sesuai dengan apa yang kita buat di sini. Maka kita harus sesuaikan dengan apa yang kita buat database-nya. Jadi dengan itu nanti maka koneksinya akan sukses atau berhasil. Nah, seperti itu kira-kira mengkoneksikan antara database yang kita buat dengan PHP. Oke, segitu dari video kali ini. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih.